Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini saya khusus mau menyampaikan renungan pendek untuk semua saudara yang ada dimanapun berada. Khususnya jemaat Gereja Bethel Indonesia Maranatha yang saya layani. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan sebuah ayat karena beberapa hari ini saya mendapatkan kesaksian atau beberapa orang menyampaikan sesuatu kepada saya soal memberi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan begini tentang memberi atau berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini terdapat dua kebenaran yang harus saudara ketahui. Yang pertama, berbuat baik itu adalah sebuah perintah dan harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan, jangan patah semangat. Sebab firman Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita diperintahkan untuk terus-menerus berbuat baik. Jadi perintah berbuat baik itu adalah usaha yang harus dilakukan terus-menerus. Perbuatan baik itu macam-macam, saudara-saudara. Ada yang memberikan perhatian kepada seseorang ketika orang itu membutuhkan pertolongan. Tapi ada juga ketika orang itu membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya, pergumulannya, dan kita menyediakan telinga kita, kesabaran kita, perhatian kita kepada orang lain. Jadi perbuatan baik itu bisa macam-macam. Bisa memberikan pertolongan secara finansial. Bisa mendengarkan, meluangkan waktu dari orang-orang yang membutuhkan tempat untuk diperhatikan. Tapi kadang-kadang juga mendoakan orang sakit. Semua saudara-saudara membutuhkan yang namanya kebaikan. Nah, barusan ini saya mendengar ada seorang ibu mengatakan, ada orang memberikan rumah kepada seorang hamba Tuhan. Tapi setelah beberapa waktu, yang memberi rumah ini hidupnya terlunta-lunta. Lalu ibu ini protes, kenapa orang yang sudah berbuat baik, bahkan memberi sebuah rumah kepada seorang hamba Tuhan, hidupnya terlunta-lunta. Menurut saya, ini adalah sebuah persoalan yang harus dibedakan. Orang ini berbuat baik kepada seorang hamba Tuhan. Itu adalah perbuatan baik. Tetapi saudara-saudara, bahwa upah yang akan diterima oleh orang ini, itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika kalau saat ini terlunta-lunta, itu bukan berarti Tuhan melupakan kebaikannya. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa upahnya seseorang itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita berbuat baik, belum tentu orang yang kita beri perbuatan baik itu bisa membalas kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang bisa membalas. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang gak bisa membalas kebaikan kita. Apapun juga namanya, hanya Tuhan yang akan memberikan berkat kepada orang yang sudah berbuat baik. Saudara-saudara, kalau sampai ada orang yang setelah berbuat baik dan kemudian hidupnya susah, bahkan terlunta-lunta, maka ini harus dianalisa dengan lebih dalam. Sebab orang yang berbuat baik itu bukan berarti tidak bisa mengalami masalah dan keadaan yang sulit. Sebab setelah dia berbuat baik, tapi kalau motifnya dalam melakukan perbuatan baik itu tidak tepat, maka itu akan menyebabkan kesalahan yang fatal. Dan bukan hanya itu saja. Saya harus juga menyampaikan investasi yang keliru yang dilakukan oleh seseorang itu tidak menghilangkan risiko yang harus ditanggung. Perbuatan baik itu satu hal, tapi bukan berarti semua orang jadi kehilangan yang namanya risiko ketika dia salah dalam berinvestasi, salah dalam
menabung, salah dalam melakukan sesuatu. Ada orang yang serakah. Setelah melakukan perbuatan baik, dia berpikir bahwa dia akan terus tidak mungkin mengalami yang namanya persoalan dalam berinvestasi. Dia pilih bank, dia pilih kantor yang bisa memberikan bunga atau uang yang lebih banyak kalau kita menginvestasikan di situ. Dan tiba-tiba uangnya tidak bisa ditarik. Lalu mengatakan, saya kan sudah berbuat baik ke sana. Kenapa saya sudah berbuat baik kepada pendeta, kalau hidup saya bisa mengalami kesusahan? Saudara-saudara, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang harus ditanggung risikonya. Tapi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang, Tuhan pasti membalas. Dan yang kedua, saudara, saya mau menyampaikan, kalau perbuatan baik itu yang pertama adalah perintah. Yang kedua, perbuatan baik itu tidak langsung otomatis mendatangkan hasil. Sebab tanaman apa yang kalau kita tanam, terus kemudian besoknya langsung berbuah. Demikian juga dengan perbuatan baik. Kadang-kadang perlu waktu. Banyak orang gak sabar ketika menunggu waktunya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai. Jadi belajarlah sabar dalam berbuat baik. Jangan bosan-bosan, jangan patah semangat. Sebab perbuatan baik itu kadang-kadang memang membutuhkan kesabaran. Orang-orang gak sabar. Dan seringkali juga orang itu punya motif yang tidak benar. Dia berbuat baik supaya tambah kaya. Hal-hal seperti ini adalah hal yang keliru. Bahkan orang seringkali memberi dengan tujuan supaya dia bisa berlipat kali ganda. Memberinya dikit tapi harapannya banyak. Ini salah. Dan saya menganggap bahwa perbuatan baik yang seperti itu adalah perbuatan baik yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Terlunta-lunta dalam hidup orang yang memberikan rumah kepada pendeta itu, menurut saya itu tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan baik memberikan rumah. Sebab kesalahan fatal yang dilakukan dalam berinvestasi, dalam melakukan sesuatu secara ceroboh, tidak bisa menghilangkan kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan-keputusan yang keliru itu. Jadi saudara-saudara, saya cuma mau menyampaikan pesan dalam renungan singkat ini. Berbagilah, berbuat baiklah kepada orang. Pikirkan dengan baik-baik ketika saudara berbuat baik. Tapi upah itu datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Dan jangan lupa bahwa waktu kita menerima itu tidak selalu langsung. Kadang-kadang butuh waktu yang banyak. Kadang-kadang bukan kita yang menuai, anak cucu kita yang menuai. Jadi jangan selalu punya konsep, kalau memberi hari ini, maka nanti Tuhan langsung cespleng bisa membalas. Sebab itu adalah hak otoritas Tuhan. Kebaikan itu tidak boleh punya motif yang macam-macam. Kalau kita berbagi, berbuat baik, memberi kepada orang lain, biar Tuhan saja yang tahu. Sebab kalau kita rada pamer, saudara, maka itu sebenarnya bukan perbuatan baik. Kita mau mengiklankan diri sudah berbuat baik kepada sini dan situ. Tapi ujungnya hanya supaya nama kita yang dipermuliakan dan bukan Tuhan. Yang kayak begini gak bakal akan diberkati oleh Tuhan. Saya menyampaikan ini karena ada banyak keluhan yang disampaikan kepada saya. Kenapa saya sudah berbuat baik, tapi hasilnya tidak baik? Jangan-jangan loh, orang itu melakukan perbuatan baik karena ada motif-motif di baliknya. Tapi apapun motifnya itu, saya mau mengatakan, saudara seharusnya hanya memandang kepada Tuhan. Sebab motif yang baik akan datang berkat Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kadang-kadang di zaman kita, tapi kadang-kadang di zaman anak cucu kita. Kita buat apa punya banyak, kalau bukan anak cucu kita yang menikmati. Kita juga kepingin menikmati.
Tapi bukankah hak untuk memberkati itu datangnya dari Tuhan? Jadi saudara-saudara, berbuat baik itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, hasil dari perbuatan baik itu Tuhan yang akan memberikan. Di zaman kita, tapi juga di zaman anak cucu kita. Selamat berbuat baik, selamat berbagi. Saya mendorong semua jemaat di masa-masa yang sulit ini untuk saling gotong royong, memikul beban. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tuhan memberkati saudara. Saya sudah lama kepingin ketemu dengan saudara. Saya mempunyai kerinduan yang besar. Setiap malam saya berdoa buat saudara. Tak henti-hentinya kami sekeluarga, saya, anak, dan istri berdoa buat saudara. Bahkan pendoa-pendoa syafaat terus-menerus berdoa buat saudara. Bahkan staf yang ada di tempat ini setiap hari mendoakan saudara. Kita semua percaya kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Sekalipun di masa sulit seperti zaman sekarang. Tuhan memberkati saudara. Amin.